paling tepat perkara Al-Mahdi itu dia membawa kitab, bukan membawa mimpi. Apa kitabnya gitu? Kitab para rasul, para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, pemimpin zaman akhir, kitabnya itu Lauhul Mahfuz. Tahu Lauhul Mahfuz? Nggak tahu. Karena kalau mau tahu, minta kasih tahu lah sama yang megang kitab itu. Saya membilangkan ini ada dasarnya. Ada ayat yang mengenalkan itu. Jadi jangan dibilang perkara Imam Mahdi Al-Mahdi ini tidak ada di Quran. Ada. Cuman mungkin sebagian tidak tahu aja tentang ayat itu. Bukan dari mimpi, Tuhan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada malam hari ini masih diberi nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam beserta kesehatan, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan berkumpul bersilaturahim untuk memujakarakan perihal, mendiskusikan atau memusyawarakan hal-hal yang ingin kita mau sampaikan. Mungkin dari beberapa hari-hari yang lalu kita sudah banyak membicarakan ya perihal tentang zikrullah, perihal tentang pemimpin zaman akhir, perihal tentang suatu kaum di akhir zaman. Nah, mungkin dalam pertemuan kali ini kalimat itu sebetulnya masih bersambung. Kata bersambung itu masih banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin ingin disampaikan. Dan mungkin yang mendengarkan itu masih banyak juga yang mau ditanya-tanyakan kembali gitu. Nah, untuk itu kita persilakan gitu. Mana tahu ada tuan-tuan atau teman-teman yang pada malam hari ini ingin bertanya nih, Ustaz. Ya, ambil mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin bertanya, Ustaz, tentang perihal zikir menyebut nama Allah. Sedangkan saya tidak pernah mendengar di masjid-masjid ataupun di YouTube tentang zikir Allah ini, Ustaz. Ya. Habis itu satu lagi, Ustaz, saya ingin mau menanyakan tentang perihal Imam Mahdi, Ustaz, yang pernah saya tonton di channel Ustaz.
Sedangkan saya pernah melihat pun dari YouTube ada sosok seorang Muhammad Qasim. Banyak yang menunjuk dari Indonesia ini bahwasannya dialah Imam Mahdi itu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz, menurut sudut pandang Ustaz? Iya. Mana? Tuan-tuan ada yang mau ditanya juga sekalian nanti biar dijawab. Itu ada 2 pertanyaan. Kita lanjut aja ya. Oke, baik. Bismillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi untuk menanggapi perihal Tuan tadi itu, Tuan tidak mendengar di masjid-masjid gitu ya? Iya, Ustaz. Ya mungkin itu hanya sederhananya ya, mereka memang tidak mengamalkan itu gitu. Cuman kalau katanya karena berkaitan dengan masjid, Tuan tadi membilangkan selama ini kan pertanyaannya zikir Allah itu gimana gitu kan. Nah ini Tuan mengkaitkannya dengan masjid gitu. Di masjid-masjid tidak ada gitu. Padahal di dalam pembahasan gambaran Quran, Allah berkata di situ, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang pada kamu hari Jumat, maka segeralah melaksanakan sholat dan tinggalkan jual beli." Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Dan di situ diingatkan kembali fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Dan perkara berzikir menyebut nama Allah itu lebih baik gitu. Jadi dibilangkan fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu. Faida, nah di situ ada kata apabila gitu. Faida quriyatis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faida quriyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi gitu. Dan ingatlah, sebutlah gitu, ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menjadi orang yang beruntung gitu. Jadi perihal perkara berzikir menyebut nama Allah itu ada perintahnya di dalam Quran berkaitan dengan suatu masjid. Nah, kalau Tuan tidak mendengar atau orang beramal seperti yang Tuan maksud, itu halnya sederhananya ya mereka itu belum mengamalkan itu gitu. Bukan cerita benar salah di sini, gitu. Hanya belum mengamalkan itu. Mungkin dia mengamalkan amalan yang lain saja gitu. Itu tidak ada masalah. Karena dia kalau dalam gambaran perbuatan seseorang hamba atau manusia di muka bumi ini, dia berbuat sesuatu itu dengan sandaran ilmunya. Mungkin ilmu yang dia ketahui seperti itu. Saya pun dulu sama. Saya di usia 23
3 tahun baru mengamalkan zikrullah ini setelah saya mendapatkan pengetahuan dari beberapa risalah hadis, kitab dan dalil-dalil Quran, dan saya bertemu dengan sebuah amalan tarekat namanya yang berzikir menyebut nama Allah itu khusus dia gitu. Nah, zikir menyebut nama Allah ini banyak perintahnya di dalam Quran, hanya saja gini dia. Karena Tuhan mengatakan tidak pernah mendengar gitu. Artinya keutamaan itu ada bila mana bertemu waktu dan tempatnya. Saya ulangin, keutamaan itu ada bila bertemu waktu dan tempatnya. Kalau dia tidak ada, tidak bertemu waktu dan tempatnya, masa namanya, tidak menjadi utama dia. Kita ambil satu contoh ya dulu ya. Untuk yang ini contoh, kita jangan langsung ke perihal yang Tuhan tanyakan. Kita perihal yang sering dilakukan orang pada umumnya aja. Selaku muslim, dia seorang muslim laki-laki gitu. Kalau muslim laki-laki ya, muslimat itu perempuan. Jadi seorang muslim itu apabila dia ditanyakan mana lebih utama ya, sholat di rumah atau di masjid. Nah, ini tuan-tuan harus bisa menjawabnya. Coba, di mana? Lebih utama mana seorang laki-laki sholat di rumahnya atau di masjid? Di masjid. Di masjid. Nah, karena alasannya keutamaan itu didapatnya. Kalau di masjid dia mendapat 70 derajat gitu. Kalau di rumah dia mendapat 1 gitu. Maka dia lebih utama di masjid. Berarti kan dia harus menjumpai masjid. Nah, gitu kan. Nah, sampai dia di masjid, apa dia langsung sholat? Apa dia langsung baca Quran? Apa dia duduk berzikir? Apa yang lebih utama dilakukan seorang muslim itu? Dia sholat sunat tahiyatul masjid. Bisa melakukan sholat sunat tahiyatul masjid apabila dia di rumah melakukannya. Berarti kan dia harus ke masjid. Nah, sudah, sewaktu dia di masjid, tujuan dia ke masjid itu kan mau sholat. Mungkin dia mau sholat berjamaah atau sholat Jumat ya. Nah, pada saat azan, dia ini siap sholat sunat tahiyatul masjid. Ketika itu dia menunggu lagi masa waktu masuk azan, dia membaca Quran atau dia bertasbihat-tasbihat yang lain gitu kan. Nah, lalu datang seruan azan. Mana lebih utama? Dia terus membaca Al-Quran atau menjawab seruan azan? Menjawab seruan azan. Nah, itu. Nah, rupanya pada hari itu hari Jumat. Terus khatib naik ke mimbar. Setelah dia melakukan seruan azan, lalu dia membaca lagi Quran untuk menunggu masa khatib itu. Lalu khatib naik ke mimbar. Mana lebih utama, dia terus membaca Quran atau dia mendengarkan khatib membaca khutbah? Mendengarkan khatib. Nah, itu semua terjadi tuan-tuan. Ada keutamaan bila bertemu waktu dan tempatnya, masa namanya. Jadi kita tidak bisa melakukan keutamaan itu apabila tidak bertemu waktunya. Contoh, kita tidak bisa melakukan sholat sunat tahiyatul masjid kalau kita masih di rumah. Udah, kita tidak bisa menjawab seruan azan kalau belum masuk waktu azan. Apa yang mau dijawab? Gitu. Kita tidak bisa mendengarkan khatib kalau khatibnya belum naik gitu. Paham ya? Udah. Nah, perihal zikrullah itu, kalau Tuhan tidak pernah mendengarkannya, itu karena memang dia belum sampai pengetahuan itu kepada dirinya. Ini kan rizki. Waktu dan tempat itu, dia berkaitan dengan rizki seseorang itu. Makanya berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah itu adalah rizki di dalam lisannya. Secara diri individunya, ya, kalau ditarik lagi ke dalam, ini berarti orang dia ada rizki masuk ke dalam suatu sebuah cerita. Cerita yang ada termaktub di dalam Al-Quran gitu. Selama ini kan Quran kita baca, ya, kita mengetahui artinya, mendapat pahala. Ada yang lebih utama dari itu sebenarnya. Yang lebih utama dari kita membaca Quran, ya, kita mengetahui maknanya, belajar tentang Quran, itu bagaimana kita masuk ke dalam cerita Quran yang dibaca itu gitu. Kan orang tidak pernah berpikir selama ini seperti itu gitu. Bisa nggak kita masuk ke dalam cerita Quran yang dimaksudkan ayat itu gitu? Contoh misalnya begini.
Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Gitu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, berzikir menyebut nama Allah dengan menyebutnya banyak-banyak gitu. Artinya apa? Segitu banyaknya orang yang beriman yang berzikir menyebut nama Allah itu kan tidak semuanya gitu. Kata beriman itu dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah Muhammad itu nabinya gitu. Tapi di dalam penggambaran cerita semasa masa berlalu, tidak ada yang mengajarkan tentang zikrullah itu. Nah, pada masa akhir-akhir inilah dia baru ada gitu. Karena apa? Sudah bertemu waktu dan tempatnya. Kalau sebetulnya suatu tanda ciri alamat, kalau sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah Tuhan, itu menandakan sudah ada pemimpinnya yang mengajarkan perihal tentang berzikir menyebut nama Allah itu. Karena apa? Karena perintah di dalam Al-Quran itu semua yang mengajarkannya itu adalah seorang Rasul Allah. Nah, jadi kalau sudah ada Rasul Allah, berarti dia menjadi amir di situ, yang menerima perintah amrun dari urusan yang mau disampaikan dari Tuhan Allah itu. Nah, baru yang mengerjakannya dia menjadi makmur di situ. Ada makmur, ada amir, ada amrun urusannya gitu. Perintah itu perintah siapa ini gitu? Berzikir menyebut nama Allah ini. Nah, kalau dikait-kaitkan lagi dengan gambaran sebuah risalah hadis, orang yang berzikir menyebut nama Allah itu dia dikumpulkan di dalam suatu kelompok kaum. Yang kaum itu di akhir nanti dia banyak berzikir menyebut nama Allah, itulah kaum mufaridun itu. Nah, cirinya dia banyak berzikir menyebut nama Allah, ada kaumnya gitu. Di dalam satu penggambaran hadis, sabaqal mufaridun wa mal mufariduna ya Rasulullah adzzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Nah, itu dia. Jadi bukan cerita benar dan salah, itu hanya masalah rizki saja. Jadi kita tidak boleh membandingkan satu amal yang sudah dikerjakan, yang dahulunya dikerjakan, lalu kita mengamalkan amalan lain, terus kita mengatakan yang lain itu tidak benar, tidak boleh. Atau sebaliknya, ada orang yang beramal zikrullah, lalu dia tidak beramal zikrullah, lalu dia mengatakan itu tidak benar, tidak ada apanya gitu. Karena dia tidak tahu saja itu gitu. Gitu dia. Karena mungkin Tuhan salah masuk masjid kali ya kan. Masuk masjidnya nggak salah, cuman tidak berada di tempat masjid yang banyak berzikir menyebut nama Allah itu. Ada masjidnya? Ada. Di muka bumi ini pasti ada. Kenapa? Karena ada dia di dalam cerita ayat itu. Tidak mungkin Tuhan Allah atau baginda Nabi Allah Muhammad SAW menceritakan suatu perihal, dia tidak ada pemainnya di situ. Makanya saya bilang, kalau ada membaca ayat, membaca Quran, membaca hadis, itu sudah bagus ini orang. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, dia masuk ke dalam cerita ayat itu, dia masuk ke dalam cerita hadis yang dimaksudkan oleh baginda Nabi itu. Kira-kira kita sudah masuk belum? Banyak yang berzikir menyebut nama Allah ini. Nanti kalau ditarik ke dalam, ada nanti yang zikirnya terpimpin, ada yang dia hanya dipimpin. Kalau zikirnya terpimpin, berarti ini sudah pasti dia dipimpin. Kalau zikirnya dipimpin, belum tentu dia bisa zikirnya itu terpimpin. Nah, jangan bingung dengan bahasa saya ini. Kata terpimpin itu berarti dia mengikut apa yang sudah ditetapkan oleh pemilik zikir ini tadi. Nah, pemilik zikir ini nanti dia kan mempunyai namanya ahli waris gitu ya, atau keturunan atau zuriatnya. Ikut saja kalau kita tidak bertemu kepada pemimpinnya gitu kan. Maka ikut aja sama ahli warisnya itu, supaya sanadnya bersambung agar dia terpimpin zikirnya gitu. Kalau dipimpin, inilah zikir yang dia hanya melihat Quran, dia melihat hadis, oh ini zikirnya ada, karena ditengok tarekat lain ada mengamalkan, lalu dia membaca hadis dan Quran, oh ada, lalu dia membuat kesimpulan sehingga dia memimpin. Dia berbuat amalan yang sama gitu. Padahal setiap amalan yang berbeda itu secara proseduralnya itu harus dipimpin oleh guru yang mursyid yang kamil.
Karena di setiap masa itu, nih ya, kalau kita urut lagi ini biar agak mengerti gitu. Di masa nabi-nabi itu kan semua bersambung. Nanti berwasiat lagi. Kepada nabi yang setelahnya berwasiat, esok kelak kalau aku tiada ada nabi lagi. Begitu. Nanti nabi yang begitu dan seterusnya. Nah, baginda Nabi Allah Muhammad SAW juga begitu. Esok kelak kalau aku tiada gitu kan, maka adalah diantarlah al ulama warasatul anbiya katanya. Itu untuk dalam garis dekatnya. Ada garis yang panjang jauh menceritakan tentang sosok seorang pemimpin. Yang pemimpin itu membilangkan itulah dia diutus, sosok seorang laki-laki. Nah, gitu. Yang dikaitkan hari akhir itu dengan berzikir menyebut nama Allah itu. Berarti pemimpin itulah yang membawa kaum itu. Makanya saya pernah mengatakan dengan kalimat begini. Mungkin Tuhan harus paham ini ya. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Berarti kan ada masa setelah masa itu gitu. Gitu. Saya ulangin ya. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Kalau sudah berkaitan dengan kaum, kaum yang ada di akhir di penghujung zaman ini, yang baginda Nabi katakan hanya kaum mufaridun. Yang ciri alamatnya banyak berzikir menyebut nama Allah. Kalau di awal, ya, yang berzikirnya la ilaha illallah itu kaum juga, yaitu kaum Ansor, kaum Muhajirin. Kaum Ansor di Madinah, kaum Muhajirin di Makkah. Dua kaum ini berkumpul menjadi satu. Kenapa dikumpulkan di dalam kelompok suatu kaum? Ayo, apa alasannya? Karena untuk membedakan dari golongan-golongan yang berpecah belah. Gitu. Di awal mentauhidkan la ilaha illallah, kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya. Di akhir kaum Mufaridin itu mentauhidkannya dengan berzikir menyebut nama Allah. Kenapa begitu? Jadi harus mengerti. Contoh nih ya. Karena di awal itu orang yang mengikut, yang beriman kepada Nabi itu, sebelum berimannya kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu ada Tuhan yang mereka sembah. Tuhan berhala, Lata, Huja, api semua disembah. Patung-patung disembah. Maka kalimat tauhid yang paling tepat di kala itu Abdul Zikir fa'lam annahu. Maka di situ ada kata i'lam, ketahuilah olehmu. Abdul zikirnya untuk kamu itu siapa ya? Para sahabat yang dulunya dia baru beriman, itu yang berafdal untuk mereka itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah benar karena itu di masa itu. Karena mereka bertuhankannya selain daripada Allah. Makanya kalau dalam satu gambaran kalimat itu tiada Tuhan yang ada illallah. Kenapa? La ilah, la-nya la nafi, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Illallah mengisbatkan Allah sebagai ilahan, sembahan gitu. Bukan Tuhan-Tuhan yang disembah mereka selama ini gitu. Itulah menyembah Lata, Huja, berhala. Maka dikumpulkan dalam satu kalimat tauhid ini. Dua kaum ini, kaum Ansor, kaum Muhajirin. Kalimat tauhidnya apa? La ilaha illallah. Itulah di awal. Nah, setelah pergeseran masa, kurun masa setelahnya itu, yang berpecah belah ini siapa? Yang berpecah belah nanti ini yang mengaku Islam itu juga. Maka terpecah menjadi 73 golongan. Nah, pemimpin kaum di masa berpecahnya golongan ini kan di zaman akhir. Maka kaum itu dikelompokkan lagi dalam satu kaum. Nabi mengatakan kaum itu adalah kaum mufaridun yang berzikirnya Allah. Kenapa tidak la ilaha illallah? Karena mereka ini Islam. Kalau Islam sudah pasti tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah. Untuk membedakan dari kalimatnya itu tadi, dia menegaskan kembali. Kalau di awal tiada Tuhan, yang ada Allah. Di akhir Tuhan itu ada, yaitu Allah gitu. Ditegaskan dengan kalimat tauhidnya Allah. Nah, ini cerita yang kita ceritakan ini membenarkan apa yang dicakapkan Nabi di awal yang termaktub di dalam penggambaran ayat. Berarti kan ada ayatnya, ada dalilnya gitu.
Ada hadisnya, ada. Tinggal cari pelakunya yang mana. Kira-kira Tuhan sudah berzikir menyebut nama Allah, sudah masuk nggak dalam konteks cerita itu? Belum tentu masuk, karena banyak yang berzikir menyebut nama Allah itu. Kenapa saya bilang belum tentu masuk? Karena zikirnya itu harus terpimpin. Sebagaimana terpimpinnya kaum Ansor, kaum Muhajirin di awal, dipimpin oleh baginda nabinya. Kalau di akhir, pemimpin kaum itu pasti seorang rasul juga. Pangkat seorang rasul di awal itu nabi. Pangkat rasul di akhir itu adalah Imam Mahdi. Al-Mahdi, Mahdi Allah itu rasul Allah. Kenapa? Karena dia membawa kaum. Kaum itu bukan golongan. Golongan itu bukan kaum. Gitu. Jelas ya? Makanya di situ katakan gini. Dalam satu penggambaran hadis itu, wasataftariqu hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar. Telah terpecah umatku orang muslim itu menjadi 73 golongannya. Kulluha finnar. Semuanya masuk ke dalam neraka. Illa wahidatan, kecuali satu saja. Man hiya ya Rasulullah? Ditanya sahabat, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang satu tadi itu, siapa saja yang mengikut itikad sama denganku dan para sahabatku. Makanya harus dijeli di situ. Kata sama di situ adalah samanya itu mengikut itikad, mengikut ke Rasul itu juga. Artinya apa? Rasul di awal itu Nabi. Rasul di akhir itu adalah Al-Mahdi. Maka kata sama itu, sahabat Nabi itu dikumpulkan di dalam suatu kelompok kaum. Al-Mahdi itu juga membawa kaum. Makanya saya bilang Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ini kan semua menunggu nih sekarang. Betul kan? Iya benar. Menunggu enggak? Menunggu Imam Mahdi, menunggu Al-Mahdi, menunggu Mahdi Allah. Boleh menunggu. Kalau dia tahu apa yang ditunggunya, dia beruntung. Tapi kalau dia tidak tahu apa yang ditunggunya, ini merugi orang. Gitu. Kenapa? Ya kalau menunggu, nggak usah menunggu sosok junjungan yang mulia, ya kan? Menunggu suatu kendaraan saja, salah Tuhan menunggu, salah tunggu gitu. Tuhan nggak tahu kendaraan apa yang Tuhan tunggu untuk mengantarkan Tuhan ke tempat yang Tuhan tuju. Tuhan kesasar nanti. Paham maksudnya? Itu menunggu kendaraan yang mau mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Yang ditunggu ini Imam Mahdi, Al-Mahdi ini juga yang akan mengantarkan kita kepada Allah, kepada jalan yang lurus itu, mengembalikan ke situ lagi dia. Kalau nggak tahu, payahlah. Makanya saya suka mengungkapkan begini. Orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia nggak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau sudah tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia tahu tentang fitnah Dajjal itu? Gitu. Artinya gimana? Kalau ajaran atau suatu amalia atau suatu ibadah yang tidak terpimpin oleh sosok junjungan Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah di kala itu, maka selain daripada itu ya itu udah masuk fitnah rahna Dajjal itu. Kalau saya bilang, kenapa? Ambil aja contoh yang paling sederhana. Kita nggak usah terlalu memikirkan kok begitu, nggak usah kok begitu. Kembalikan aja kepada cerita Nabi di awal. Ada Nabi Allah Muhammad SAW, ya kan? Terus ada amalan di luar yang diajarkan Nabi. Kira-kira benar nggak amalan itu? Apa bedanya di akhir ini gitu? Artinya tetap mentauhidkan Allah itu tujuannya. Gitu. Karena mereka merasa itu mereka sudah dekat kepada Allah dengan ilmu Quran yang mereka tahu. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena setiap Quran itu dia sebagai petunjuk, hudalinnas. Hadis itu sebagai pegangan. Nah, untuk dapat mengetahui Quran itu menjadi petunjuk, hadis itu menjadi pegangan, dia harus ada seorang amir yang mengetahui tentang hadis itu yang membawa furqan. Kenapa? Furqan itu
itulah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Yang mau dibedakan ini ya Al-Quran itu juga, yang mau dibedakan ini ya hadis itu juga. Kalau cuman membedakan antara perbuatan baik dan buruk, ya anak kecil pun tahu Tuhan. Yang kenapa dibilang ada pembeda di situ? Karena nanti ada suatu masa pertikaian ini, di masa ini sekarang, nanti Tuhan bawa dalil Quran. Tuhan bawa dalil Quran, lalu berbenturlah Tuhan dengan pemahaman Tuhan masing-masing gitu. Tanpa sadar, Tuhan itu sudah membenturkan ayat, itu menandakan Tuhan berdua terlepas dari kepemimpinan. Kalau ada pemimpin di tengah-tengah Tuhan, kan nggak mungkin Tuhan berseteru seperti itu. Itu contoh yang paling mudah dilogikakan. Makanya saya bilang, makanya Nabi itu kenapa mengisyaratkan, kalaulah kau bertemu dengan sosok Al-Mahdi itu, maka berbaiatlah dengannya. Walaupun susahnya, sulitnya seperti merangkak di atas salju katanya. Makanya semua orang mencari sosok Imam Mahdi Al-Mahdi. Dan ingatkan lagi nih, kalau saya menggambarkan misalnya begini, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum, itu berarti tidak dalam satu kurun masa yang sama. Dan tidak dalam satu perwujudan yang sama. Jangan keliru juga. Tuhan siapa mengatakan tadi? Muhammad Qasim. Muhammad Qasim. Siapa yang membilangkan? Ya, awak dengar-dengar dari YouTube aja nih. Oh iya. Itu mereka berbuat seperti itu dengan sandaran ilmu yang mereka ketahui. Itu untuk mereka nggak masalah. Tapi kalau saya tidak. Tidaknya kenapa? Dia kalau sosok seorang Al-Mahdi itu yang ditunjuk itu, dia membawa risalah. Apa risalah yang dia bawa gitu. Kalau ada risalahnya, dari mana risalahnya gitu? Apa kira-kira risalahnya? Kalau saya dengar-dengar, dia hanya membawa mimpi-mimpi aja, Ustaz. Oh, dari perkara mimpi. Mimpi kepada siapa? Ya, kalau aku dengar dari YouTube, dia pernah bermimpi kepada Allah, kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad. Ya. Oh, gitulah ya. Nah, Jadi sehingga dari mimpinya itu ditunjuk sebagai Al-Mahdi itu. iya, Ustaz. Oh gitu. Jadi hanya sebatas itu saja. Itu yang saya ketahui Iya. tentang perihal dia, Ustaz. Nih ya, saya jelaskan ya. Boleh saya menjelaskan gitu. Terus Bang? Ya, jadi gini. Kalau cerita benar salah, tidak ada ranah kita untuk menghakimi seseorang. Mungkin dia berbuat seperti itu dan orang-orang yang mengikutnya, mereka meyakini itu dengan sandaran ilmu yang mereka ketahui. Itu silakan buat mereka. Kalau saya tidak seperti itu mengukurnya. Orang yang dapat bermimpi dengan Rasulullah itu harus tahu Tuhan ya, supaya nggak terkelih lagi. Tahu terkelih? Tertipu daya namanya. Terkelih itu tertipu daya. Orang yang dapat bermimpi dengan Rasulullah itu, kalau ada orang yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah itu, yang paling mutlak, yang bisa bermimpi dengan Rasulullah itu, sehingga dia bercerita tentang Rasulullah itu adalah sahabat Rasulullah itu sendiri, atau keluarga juriat Rasulullah itu sendiri. Karena apa? Di masa hidupnya dia melihat. Wajar nggak saya bilang begitu? Wajar. Wajar kan? Pas logika sekali. Jadi gini, yang dapat bermimpi dengan Rasulullah itu, tahu dia itu Rasulullah siapa, itu sahabat yang bertemu dengan Rasulullah di kala hidupnya, atau keturunan Rasulullah itu putranya, istrinya yang bertemu, sehingga dia bercerita kepada sahabat yang lain, aku bermimpi Rasulullah. Apa yang diceritakan Rasulullah di dalam mimpimu gitu. Nah, ini sama-sama mengenal ini. Itu baru bisa bercerita, mengaku dia bermimpi dengan Rasulullah. Jadi kalau kita di masa sekarang ini dia mengaku bermimpi dengan Rasulullah, dia semasa hidup Rasulullah aja dia tidak mengenalnya. Bagaimana orang yang tidak begini ya? Bagaimana dia menceritakan kepada orang lain sehingga orang percaya, sementara orang itu saja pun tidak juga mengenal kepada Rasulullah itu di masa hidupnya gitu. Saya cuma menggambarkan begitu saja, tapi enggak saya bilang itu tidak benar, enggak, itu urusan mereka. Itu urusan karena dia meyakini itu. Kalau bagi saya itu batal gitu. Kenapa? Risalah yang paling tepat perkara Al-Mahdi itu dia membawa kitab, bukan membawa mimpi. Apa kitabnya gitu? Kitab para rasul, para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah
pemimpin zaman akhir kitabnya itu Lauhul Mahfuz. Tahu Lauhul Mahfuz? Enggak tahu. Karena kalau mau tahu, minta kasih tahu lah sama yang megang kitab itu. Saya membilangkan ini ada dasarnya. Ada ayat yang mengenakan itu. Jadi jangan dibilang perkara Imam Mahdi Al-Mahdi ini tidak ada di Quran. Ada. Cuman mungkin sebagian tidak tahu aja tentang ayat itu. Bukan dari mimpi, Tuhan. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Nah, jadi di situ sesungguhnya kata Allah. Di dalam penggambaran ayat itu diartikan sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara. Tidak dibenarkan menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Karena apa? Karena dia diturunkan dari Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Jadi yang memegang kitab itu Tuhan, mereka orang yang disucikan. Kalaulah Nabi di masa itu, maka Nabilah yang mendapat kitab Lauhul Mahfuz itu. Kalaulah para wali-wali itu dengan masanya, maka para wali-wali itu dia mendapat perintah amar dari kitab itu tadi. Kalaulah di akhir zaman, di zaman akhir ini ada sosok Imam Mahdi Al-Mahdi atau Mahdi Allah, yang paling pantas menerima itu ya mereka gitu. Bukan dari mimpi. Kenapa? Karena kitab Lauhul Mahfuz itu digambarkan di situ dalam penggambaran ayat yang lain begini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Nah, turunnya surat Al-Quran itu turun pada saat bulan Ramadan, ya, dan bersamaan dengan Furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Apa yang dibedakannya? Ya membedakan petunjuk Quran itu juga. Karena Al-Quran itu petunjuk hudalinas. Bukan membedakan antara hak dan yang batil tentang perbuatan seseorang manusia. Bukan, itu mudah sekali. Kita nggak usah pakai Furqan, kita sudah tahu. Oh ini salah bro, ini enggak gitu. Tapi perkara Quran ini kan pelik. Makanya yang bisa tahu lagi menafsir Quran itu ya Nabi itu sendiri. Atau orang-orang yang diajarkannya para sahabat itu. Karena apa? Karena mereka mendapat Furqan. Kalau sudah sampai kepada sahabatnya atau yang mengikutnya itu mereka menjadi sebuah ijazah. Ijazah itu apa? Kalau diberikan itu namanya perintah. Perintah itu amar. Amar itu itulah isi dari Furqan itu tadi. Itulah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Udah jelas saya menjelaskannya. Bukan dari mimpi. Kalau mimpi boleh. Misalnya saya gini. Kita nih berempat ini. Kita nih saudara kandung. Saya bercerita, "Bang, tadi aku bermimpi emak sama ayah." Kira-kira logika nggak aku bilang gitu? Logika. Kenapa? Karena emak kita pasti kita kenal semasa hidupnya, gitu. Setelah dia wafat, aku bermimpi, aku bercerita bisa. Tapi kalau ini tidak bertemu, apa dasarnya? Kalau itu yang datang Rasulullah, baru apa dasarnya yang mengikut itu? Dia tahu bahwa yang dimimpikannya itu juga Rasulullah. Tapi begitulah, namanya zaman akhir ya kan. Nggak usah perkara cerita benar atau salah. Buat aja yang salah-salah pun banyak orang yang mengikut gitu. Tapi ingat ya, tidak boleh kita menjudge orang lain. Mungkin dia di situ dengan sandaran ilmu, doakan saja. Kata mendoakan saja, kenapa? Di situ bukan awak mendoakan dia pula lah. Awak mendoakan awak supaya tidak seperti dia gitu. Kenapa? Karena kan sudah tahu ilmunya gitu. Ilmunya syarat bermimpi begini.
Syarat orang yang membawa risalah begini, Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu membawa risalah. Jadi, makanya ditanya risalah apa yang dibawa. Nah, untuk dapat mengetahui risalah yang dibawa itu, dia harus berdalilkan Al-Quran dan hadis. Imam Mahdi itu datang dengan suatu kelompok kaum. Ada kaumnya yang dia bawa gitu. Makanya dia bukan membawa golongan yang terpecah belah itu. Tapi ada kemungkinan golongan yang terpecah belah itu apabila bertaubat ikut dengan masuk ke dalam kelompok kaum itu kalau terpilih. Itu dia. Makanya ayat tadi itu sangat menjelaskan sekali gitu. Itu satu ayat. Kenapa saya bilang Lauhul Mahfuz itu kitabnya para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali Allah di zaman akhir itu bersama pemimpin akhir zaman itu. Itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Sedangkan Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum, tidak dalam satu kurun masa yang sama, tidak dalam satu hujud yang sama. Semua menunggu. Kalau menunggu tidak tahu apa yang ditunggunya, maka merugilah dia. Kalau dia menunggu tahu dia apa yang ditunggunya, maka beruntunglah dia. Timbul pertanyaan. Saya di sini menggunakan kata seandainya saja. Kata seandainya begini, agar saya tidak menyinggung siapapun. Gitu. Namanya seandainya gitu kan. Nah, seandainya nih tuan-tuan. Ini sudah zaman Mahdi gitu. Berarti kan dia sudah zahir. Orang masih menunggu juga. Ini seandainya aja. Baru seandainya lagi nih. Seandainya kalau dia membawa risalah, risalahnya berzikirnya menyebut Allah, Allah, Allah. Karena di awal tidak ada, di akhir kok ada. Sementara termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, di dalam suatu kelompok kaum. Kaumnya kaum mufaridun, hadisnya sabaqal mufaridun. Nah, bagaimana kalau zikir Allah, Allah itu yang menjadi risalah yang dibawanya? Ini seandainya saja. Kan kalau atas seandainya ini, kalau benar, syukur. Kalau salah, namanya seandainya. Cuman saya membilangkan ini kan ada dasar dalilnya juga, bukan asal-asal. Cuman supaya tidak ada kontroversi, kontroversi ya di dalam mendengarkan ini, itu makanya menggunakan kata seandainya sajalah. Nah, seandainya gitu. Yang ditunggu berlalu masanya. Gimana tuh? Kan jadi rugi. Nah, makanya saya menggunakan kata seandainya ini. Oh begitu ya gitu. Berarti saya harus berhati-hati. Ya paling tidak saya berzikir, saya menyebut nama Allah itu gitu. Kenapa? Karena ada risalah yang mau dikerjakan gitu. Nah, baru nanti diperhatikan. Nah, di situ diterangkan kaum mufaridun itu menang gitu. Menangnya kok bisa menang ya? Menang dari apa gitu? Ya menang dari segala sesuatu yang ada di masa itu gitu. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan mereka itu menang, telah mendahului dari apa? Nah, di situ apa kaum itu dia termaktub di dalam Al-Quran dan hadis? Kalau ada hadisnya Tuhan, adalah Qurannya. Mana ayatnya? Orang kan nggak tahu. Ayatnya ada. Apa mau dijelaskan malam ini juga gitu? Biar tuntas ya kan? Nah, jadi begini. Kata sabikun, sabaqal mufaridun. Kata sabikun di situ artinya menang, maju, terdahulu. Kata menang di situ ada mufaridun. Mereka ini mufrad, mereka ini terpisah, mereka ini berdiri sendiri. Berdiri sendiri di kala masa itu gitu. Mereka ini menang di dalam penggambaran ayat itu was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, kata sabikun di situ yang mereka berdiri sendiri, yang mereka mufaridun mufrad, mereka ini terpisah dari siapa? Pertama mereka terpisah dari leluhurnya. Ya, leluhurnya siapa? Leluhurnya ya kalau dia kaum itu berarti leluhurnya para sahabat yang bersama Nabi itu. Kalau pemimpinnya berarti leluhurnya ya Rasul Allah itu.
Kenapa? Karena di situ ada as-sabiqun awalun, was-sabiqun as-sabiqun. Ada as-sabiqun awalun, ada as-sabiqun akhirun. As-sabiqun awalun itulah nabi-nabi dan para sahabatnya. Kenapa dibilang? Karena mereka terdahulu beriman. Mereka duluan, mereka menang. Nah, as-sabiqun akhirun itulah Mahdi. Nah, ada Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah bersama sahabat-sahabatnya. Itulah mereka yang menang gitu. Mereka itu mufrad, terpisah, berdiri sendiri, terpisah dari leluhurnya di awal. Makanya di ayat itu dibilangkan sullatum minal awalin. Siapa yang awal? Itulah nabi-nabi dan para sahabatnya. Wa qalilum minal akhirin. Sullatum itu artinya banyak dari yang awal. Iyalah, tengok aja lah jumlah para nabi, banyak sekali. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatibul anbiya, Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi-nabi yang disebutkan, yang diketahui. Ada lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan, yang jumlahnya bahkan ribuan gitu. Itu punya sahabat, itulah yang duluan beriman apabila dia mengikut kepada nabinya. Nah, begitu. Di akhir itulah dia sedikit. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit siapa? Ya tadi itu aja contohnya. Imam Mahdi yang menunjuk kau, Al-Mahdi yang membawa kau. Nanti apa lagi wasiat dari Al-Mahdi itu lagi gitu. Jelas tuan ya. Nah, makanya di awal mereka itu mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah. Itu sudah benar. Fa'lam annahu, di situ ada kata ilam, maka ketahuilah olehmu. Itu untuk dia, abdal untuk dia. Kenapa? Karena kau dulu menyembah Tuhan daripada Allah gitu. Selain daripada Allah, makanya ini zikirkan la ilaha, agar dia menafikan Tuhan yang lain. Kalau di zaman akhir ini kaum itu mereka sudah beriman, mereka sudah tahu Tuhan Allah, maka ditauhidkan dengan kata perintah mereka bersama pemimpin junjungannya gitu. Makanya nanti di situ yang berzikir Allah pun dia ada yang terpimpin, ada yang tidak terpimpin. Saya bukan menyulit-nyulitkan, supaya lebih berhati-hati saja gitu. Supaya jangan menggampang-gampangkan, jangan sepele, jangan melayas-layaskan gitu. Bahwa zikir Allah itu termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya kita bilang as-sabiquna awalun tuh ayatnya tadi tuh was-sabiquna sabiqun. Mereka itu ulaikal muqarrab. Muqarrab tuh dekat, ulaikal muqarrabun. Mereka dekat sama Tuhan. Yang dekat sama Tuhan siapa? Ada kaidah pernah saya sampaikan tuh. Kaidahnya begini. Semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Saya ulangin ya. Semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah siapa? Ya Rasulnya gitu. Kalau mau dekat sama Allah ya dekat aja sama Rasulnya gitu. Ma'rifatul Rasul gitu. Supaya kita mendapat ridho Rasul itu tadi. Kalau sudah ridho berarti makrifat. Gitu Tuhan. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tadi pertanyaan itu aja. Perkara zikrullah, perkara tentang Imam Mahdi yang ditunjuk oleh orang di luar sana lah ya. Saya tidak kenal, cuman saya mengambil poinnya aja gitu. Dan ingat Tuhan, jangan kita mengatakan tidak bisa, nggak usah begitu. Kita harus punya alasan tertentu gitu. Tapi kalau menurut saya itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia harus membawa kitab. Fi kitabim maknun. Nah, itu kitabnya. Di dalam kitab yang terpelihara, itulah Lauhul Mahfuz itu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak dibenarkan menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Disucikannya bukan lewat mimpi ya Tuhan ya. Ya gitu. Dan dia udah jelas ya. Nah begitu. Mungkin ada lagi Tuhan cukup. Tuhan ada lagi yang bertanya kan? Nah jadi saya sedikit aja menjelaskan ya untuk menggenapkan waktu kita yang sangat berharga ini sih sangat berharga ya. Ini waktu itu berharga ya. Sangat berharga.
ada yang perlu diketahui gitu. Kenapa saya mengatakan orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia nggak akan tahu siapa Dajjalnya. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya kalau itu memang sedikit segitu saja kalimatnya. Tapi kalau diluaskan, gini dah. Orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau dia sudah tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia mengetahui tentang fitnah Dajjal itu? Artinya, segala sesuatu yang dibuat sekarang itu, di masa itu, apabila sudah sampai masanya, kalau dia tidak ada tuntunan, ketentuan dari Imam Mahdi atau Al-Mahdi, maka sebenarnya itu sudah terfitnah dari fitnah Dajjal itu. Ngeri nggak? Makanya wajar dalam penggambaran hadis itu begini. Sejak diutusnya Nabi Adam, tidak ada satu nabi pun yang tidak mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Nabi mengatakan, aku adalah nabi terakhir, maka dapat dipastikan Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Nah, Dajjal itu dalam gambaran dia membawa lambang kafir, menutup. Menutup dari apa sebenarnya? Menutup dari cerita kebenaran yang ditunjuki oleh pemimpin zaman akhir itu. Jadi makanya saya bilang, siapa orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia nggak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau sudah tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia dapat mengetahui tentang fitnah Dajjal itu? Jangan-jangan kita pula yang melakukan pelaku fitnah itu. Nah, kenapa? Alasannya sederhana. Karena apa yang kau lakukan perkara amal, ibadah, semua amalia ibadah itu, kalau tidak bersandar kepada Mahdinya, kepada Imam Mahdi, maka berarti kan di luar dari ketentuan. Nah, saya hanya membilangkan itu secara garis besar agar kita sama-sama berhati-hati di zaman akhir sekarang ini, jangan asal-asal. Dan saya membilangkan ini, saya tidak menuduh kepada siapapun. Saya menjadi tolak ukur aja apa yang saya ceritakan ini. Kenapa? Siapa rupanya yang paling benar? Kalau ada bertikai tentang Al-Quran dan hadis, siapa mau disalahkan? Semua dua-dua bawa dalil. Tapi kalau ada di situ sosok seorang Imam Mahdi atau Al-Mahdi, kira-kira kita mau dengar yang mana nih? Kalau aku dengar cakapnya itu saja, sudah cukup. Kenapa? Dia yang lebih mengetahui tentang Al-Quran dan hadis itu. Kenapa? Karena Furqan bersamanya. Sederhananya, orang yang bertikai dengan perkara Al-Quran dan hadis, ini tanda-tanda orang yang dia terlepas dari kepemimpinan. Karena mereka punya pemimpinnya masing-masing. Makanya mereka bergolong-golongan, makanya berpecah belah dengan paham. Kata bergolongan itu, yang berpecah belah itu fikirannya, firqah namanya. Maka di firqahnya itu mereka sudah meyakini itu, sehingga mereka itu dikelompokkan dalam satu golongan dalam penggambaran hadis itu. Nah, sedangkan Al-Mahdi itu membawa kaum. Kaum ini bukan golongan, gitu. Paham ya? Ingat tuan, nggak tahu siapa Mahdinya, nggak tahu siapa Dajjalnya. Udah gitu, Imam Mahdi pula yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Alamak, menunggu. Kalau tidak tahu apa yang ditunggu, merugi. Menunggu kalau tahu apa yang ditunggu, beruntung. Semoga dari semua ayat Quran yang kita baca, hadis yang kita baca, kita masuk ke dalam cerita makna hadis itu. Tuhan mau tahu siapa yang di dalam kaum itu, yang pasti diselamatkan oleh junjungan pemimpin zaman akhir itu? Dua aja nya. Kok cuma dua? Iya, saya bilangkan dua ini jadi banyak nanti. Dua itu kriterianya, bukan orangnya yang dua gitu. Yang pertama itu zuriat Nabi itu. Itulah umat yang mau diselamatkan, yang dibawa oleh pemimpin zaman akhir nanti. Siapa zuriat Nabi itu? Itulah para habaib, para said, para sarif. Itu zuriat Nabi sudah pasti. Itulah umat Nabi yang sebenarnya. Makanya Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati. Umat yang mana gitu. Umat yang setia kepada nabinya, itu maksudnya. Yang setia kepada nabinya, ya pasti cucu keturunan Nabi itu sendiri. Itulah tadi itu para said, sarif, para habaib.
itulah juriat-juriat Nabi yang mereka itu diselamatkan. Itu umat Nabi. Satu lagi siapa? Para hafiz Quran. Mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap waktu. Waktu apa? 5 waktu Tuhan. Bisa menghatamkan Quran 5 waktu? Nggak bisa kan? Bisa. Kalau tahu caranya tanya sama junjungan yang ikut bersamanya. Nah, itulah tanda-tanda cirinya. Maka saya bilang, kenapa saya membilangkan itu? Ini dia secara garis besarnya. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Kok banyak jadi sedikit? Orang-orang juga yang dibilang. Simak bahasanya. Saya ulangin ya. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, orang akhir zamannya yang sedikit. Di situ ada domir. Nyanya itu domir. Siapa orang yang hidup di akhir zaman? Siapa orang akhir zamannya? Gitu. Nah, orang, kita ambil satu timbangan ya. Orang yang hidup di zaman Nabi itu banyak, tapi orangnya Nabi sedikit. Nah, dapat kan timbangannya kan? Nah, orangnya Nabi siapa? Ya para sahabatnya itu. Itulah yang diselamatkannya. Nah, sedangkan orang yang hidup di masa Nabi itu kan banyak. Yang dia bukan orangnya Nabi berarti ini kan yang mendurhakai atau dia tidak beriman. Apa bedanya bahasa saya di awal tadi? Orang yang hidup di akhir zaman ini banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Orang akhir zamannya itulah yang mengikut pemimpin zaman akhir itu, yang mengikut Imam Mahdi itu, yang mengikut Al-Mahdi itu, yang mengikut Mahdi Allah itu. Itulah orang akhir zaman yang sebenarnya. Itulah kaum itu, itulah kaum mufaridun yang dibilang Nabi itu. Paham ya? Paham. Makanya jangan nggak tahu siapa Mahdinya, nanti nggak tahu siapa Dajjalnya. Mungkin sampai di situ aja ya. Sudah jelas ya. Mungkin cuman pesan saya aja begitu, jangan kita menjas orang lain. Mungkin dia berbuat sesuatu itu Tuhan dengan sandaran ilmunya, doakan saja. Berdoa maksudnya itu udah tahu dia salah begitu, kita berdoa untuk diri kita supaya apa? Supaya tidak berbuat seperti itu. Tergelincir juga. Iya, karena bahaya nanti Tuhan mentang-mentang, karena bisa saja berada di tempat yang benar, bisa saja salah. Kenapa merasa benar? Enggak usah, berdoa saja, mohon ya Allah ampuni dosaku, dipeliharakan gitu ya. Oke ya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi ahyana fussana bihaqqi tarikatil mufarridiyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah sabaqal mufarridun. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي